Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jepang. Masyarakat Jepang digegerkan dengan meninggalnya beberapa pasien secara mendadak di sebuah rumah sakit. Mereka meninggal di rumah sakit Oguchi, Jepang. Anehnya, pasien-pasien itu merupakan pasien lanjut usia atau lansia. Tidak ada yang tahu pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah sakit. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Ayumi Kuboki merupakan perempuan Jepang. Ia lahir pada tanggal 10 April 1987. Kuboki bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Kuboki mendapatkan izin bekerja sebagai perawat dimulai pada tahun 2008. Dia mulai bekerja di rumah sakit Oguchi pada Mei 2015. Namun sebelum resmi bekerja di rumah sakit itu, sebelumnya Kuboki juga sempat menjadi perawat di rumah sakit lain. Pada tahun 2016, sekitar bulan November, seorang perawat di rumah sakit Oguchi secara tidak sengaja menjatuhkan kantong infus. Hal ini menyebabkan larutan infus yang ada di dalamnya mulai berbusa. Kejadian ini cukup mengagetkan dokter yang sedang bertugas. Dokter tersebut menganggap hal semacam ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perawat. Karena penasaran, dokter tersebut memeriksa infus itu lebih lanjut. Setelah diperiksa beberapa saat, dokter pun terkejut. Dokter menemukan bahwa obat infus itu telah dicampur dengan diamitol atau disinfektan. Akibat kejanggalan ini, semua pihak rumah sakit khawatir. Mereka berpikir dan menduga bahwa ada kemungkinan semua obat infus yang ada di rumah sakit Oguchi sudah terkontaminasi. Pihak rumah sakit semakin ketat, mereka tidak tinggal diam. Pihak rumah sakit memerintahkan beberapa orang untuk segera mengecek semua kantong infus yang ada di gedung rumah sakit. Setelah semuanya diperiksa, mereka menemukan salah satu kantong infus yang diberikan kepada seorang nenek bernama Nobuo Yamaki. Nenek tersebut berusia sekitar 88 tahun. Nenek Nobuo merupakan seorang pasien yang meninggal 2 hari yang lalu dan infusnya telah rusak. Salah satu perawat menemukan lubang di infus yang ditusuk dengan jarum halus, kemudian difilter pelindungnya dan penutupnya tersumbat karet. Penemuan ini tidak hanya satu, melainkan ada sekitar 10 tas kantong yang seperti itu. Sebelumnya di rumah sakit Oguchi sudah ada sekitar 48 orang yang meninggal sejak 7 bulan yang lalu. Karena takut akan mempengaruhi kematian pasien lainnya, pihak rumah sakit langsung bertindak. Staf rumah sakit segera menghubungi polisi prefektur Kanagawa untuk meminta bantuan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera memeriksa rumah sakit. Dari hasil investigasi, mereka menyimpulkan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja memasukkan zat asing seperti antiseptik secara berlebihan ke dalam tubuh pasien. Dan dengan sengaja mereka melakukan aksi itu dengan mencampurkan ke dalam kantong infus, sehingga membuat para pasien secara perlahan akan kehilangan nyawanya. Polisi terus melakukan investigasi agar kasus ini bisa segera terselesaikan. Polisi menyatakan bahwa pelaku-pelaku itu menggunakan diametol atau disinfektan. Si pelaku melakukan ini untuk tujuan bisnis dan si pelaku juga menempatkan zat-zat tersebut tidak hanya di infus saja, melainkan di berbagai tempat di dalam rumah sakit. Karena hal ini membuat para polisi Kanagawa sangat sulit untuk mengidentifikasi sang pelaku. Untuk menemukan sang pelaku, polisi melakukan interogasi terhadap semua inventaris rumah sakit. Polisi memeriksa semua atribut karyawan termasuk pakaian pada saat itu.
Pada saat pemeriksaan berlangsung, polisi menemukan jejak diametol di saku Ayumi Kuboki. Selain itu, sebelumnya polisi telah memasang kamera atau CCTV di sekitar rumah sakit. Pemasangan CCTV itu dilakukan oleh polisi langsung setelah kejadian. Setelah kejadian penemuan diametol itu, selama shift malam, prefektur polisi melihat Ayumi Kuboki berjalan mencurigakan. Ia berjalan di sekitar rumah sakit dengan membawa obat yang sebenarnya tidak ditugaskan kepadanya. Ia membawa obat itu untuk diberikan ke beberapa pasien. Dari sinilah polisi semakin kuat menetapkan Ayumi Kuboki sebagai tersangka. Ditambah lagi kesaksian dari salah satu teman Kuboki yang merupakan seorang perawat juga. Ia menyatakan bahwa Kuboki memasuki ruang pasien yang sebelumnya itu bukan ruang pasien yang ditugaskan kepadanya. Tidak hanya itu, sekitar 5 menit setelah dia pergi, kondisi pasien tersebut memburuk kemudian meninggal. Pada akhir Juni 2018, polisi prefektur mulai mewawancarai Kuboki berdasarkan bukti yang sudah mereka kumpulkan hingga saat itu. Selama wawancara, Kuboki dengan sigap mengaku bahwa ia telah memasukkan diametol ke dalam tas infus. Akibat pengakuan gamblang Kuboki, ia langsung didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana. Tidak hanya oleh polisi, namun Kuboki juga berulang kali diinterogasi dan diwawancarai oleh wartawan dari berbagai stasiun TV dan juga surat kabar. Ia mengirimkan surat tulisan tangan yang menyangkal tentang pengakuan yang ia buat di kepolisian. Sebelum kejadian menggembarkan itu terjadi, salah seorang perawat melaporkan ada berbagai macam barang-barang rumah sakit yang sudah rusak serta ada beberapa jubah yang robek. Kuboki sendiri mengaku sesama perawat kerap bergosip dan mengeluhkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pasien atau kerabatnya. Bahkan terkadang berujung pada pertengkaran. Karena berbagai tuduhan terkait pelecehan verbal dan penelantaran pasien, banyak perawat yang bekerja di rumah sakit ini mengundurkan diri dari jabatannya. Tuduhan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota keluarga dari beberapa pasien. Mereka menyatakan seringkali menyaksikan para perawat bertengkar satu sama lain. Dari berbagai keterangan yang telah didapat oleh kepolisian, salah satu psikiater bernama Tamami Katada mengatakan bahwa mungkin motif sebenarnya Ayumi Kuboki melakukan semua ini karena kecewa. Kuboki ingin balas dendam pada rekan kerja dan juga atasannya. Agar dendamnya terbalaskan, ia menghilangkan nyawa pasien selama jam kerja perawat lain. Ia berpikir dengan adanya kejadian semacam itu, rumah sakit akan menjadi chaos dan juga menimbulkan masalah besar yang akan menyebabkan kerugian untuk atasannya. Pada tanggal 7 Desember 2018, Kuboki didakwa dengan 5 dakwaan pembunuhan berencana terkait dengan kematian 3 pasien yang meninggal antara 15 sampai 19 September 2016. Tuntutan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik Yokohama dengan hakim ketua adalah Majordomo Kazunori. Persidangan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021. Jaksa penuntut mengajukan tuntutan hukuman mati dengan alasan bahwa Ayumi Kubosaki sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Sedangkan kuasa hukum dari Kuboki menyatakan bahwa putusan itu harus diringankan mengingat Kuboki menderita penyakit skizofrenia. 1 bulan kemudian, akhirnya putusan dijatuhkan pada tanggal 9 November. Pengadilan Distrik Yokohama mengakui bahwa Kuboki menderita autis yang dianggapnya sebagai faktor untuk meringankan hukumannya. Namun, jaksa penuntut membantah klaim bahwa skizofrenia yang dialami Kuboki tidak boleh mempengaruhi hakim ketua karena mereka yakin bahwa dia secara hukum waras pada saat melakukan pembunuhan. Akibatnya, Ayumi Kuboki dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan tersebut sangatlah tidak memuaskan baik bagi jaksa penuntut umum maupun pengacara Kuboki. Saat ini, keduanya sedang mengajukan
mengajukan banding atas hukuman tersebut di Pengadilan Tinggi Tokyo. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Jepang. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.